Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Last Dev of Rizik yang episode 3 ya. Episode 3, welcome. Saya ucapkan selalu thank you so much buat teman-teman yang bersedia nanti nonton sampai akhir. Dan mungkin di materi ini agak lumayan langsung deploy ya. Jadi kita latihan deploy gimana sih buat deploy di aplikasi di server tuh gimana gitu kan. Yang sebelumnya kan kita udah bahas mengenai Linux deep dive ya, komen-komennya, terus kita belajar juga Git gimana sih naruh aplikasi kita, source code kita gitu kan, file-file codingan kita, aplikasi kita ke cloud, GitHub gitu ya, dengan tools menggunakan Git. Kemarin sudah bisa yang dimana itu kita tanpa flash disk lagi gitu, bye flash disk. Nah sekarang kita deploy atau run aplikasi code kita semua gitu. Sebenarnya tadinya saya mau scripting, cuman scripting nanti next aja ya. Oke, langsung saja kita bahas di episode 3 latihan deploy. Oke. Welcome lagi kelas Dev of Rizik episode 3. Langsung saja ya kita ya teman-teman. Oh iya, untuk agenda kali ini itu ada deploy native ya. Jadi nanti kita jelasin native itu apa gitu kan. Kemudian deploy PM2. Ya kan, singkatnya native itu asli dan PM2 itu dengan tools. Native juga tools sih sama aja. Cuman ada third party aplikasi. Oke, langsung aja perkenalkan, nama saya Ahmad Rizik Maulana Hamzah bagi yang belum kenal gitu kan. Biasa dipanggil Rizik, dan saya itu kurang lebih belum ada 10 tahun di bidang DevOps Engineer gitu ya. Awal mula karir tuh di PT Dambase, kemudian di PT MPI, kemudian di Olin, dan sekaligus founder juga di cloudfriend.id, sebuah platform as service. Jadi teman-teman itu nggak usah butuh server lagi untuk deploy, tinggal platform cloudfriend.id aja yang bakal menyediakan semuanya, tinggal call aja, nanti search aja ya teman-teman. Oke, itu singkat profil saya, itu LinkedIn, Facebook, semuanya dari situ. Jika teman-teman butuh atau bingung bertanya gitu kan, ada kebutuhan buat tanya saja, nggak apa-apa. Itu kontak bio-nya lengkap kok. Oke, dan aktif semuanya. Langsung saja. Untuk target kita gampang teman-teman sebenarnya, bisa deploy gitu kan dengan sistem D, dan bisa deploy dengan PM2. Itu simple kan, itu dua doang. Tapi mungkin teman-teman yang belum apa sih ini, belum familiar gitu kan, kita bahas. Oke. Tapi sebelum itu kita bertanya-tanya lah pasti teman-teman. Kenapa sih harus deploy? Kenapa coba? Kenapa sih deploy? Apa sih deploy kan gitu kan? Simpelnya gini ya kan. Deploy itu mekanisme untuk mengakses dari luar. Itu aja sih. Jadi kita kan buka laptop ini teman-teman. Gimana sih caranya bisa diakses di luar? Otomatis cara paling logika kan teman-teman kasih laptop teman-teman ke temennya teman-teman. Kasihlah laptopnya gitu kan, baru bisa dia akses gitu. Cuman kan kalau ada banyak, ada 10 orang, nggak mungkin dong akses satu laptop berbarengan. Nah fungsinya deploy itu gitu, jadi membagi user, membagi akses yang bisa mengakses aplikasi kita teman-teman. Nah sebelum itu, deploy ini kan butuh aplikasi yang jalan terus, dan butuh juga server yang jalan juga, otomatis dong ya nggak mungkin dong kan kita jalanin aplikasi tapi servernya mati, gimana ya kan. Otomatis kita butuh server atau laptop atau device yang aktif, yang dimana ada aplikasinya di dalamnya kan gitu. Nah kalau tiba-tiba aplikasinya kita close, otomatis keluar gitu kan. Tapi kalau servernya atau laptopnya kita close, kita tutup laptopnya, kira-kira aplikasinya ke close nggak? Pasti dong.
device-nya juga close. Nah logika ini yang kayak gini nih kita harus tahu juga teman-teman. Server tuh juga sama kayak PC kita, kayak laptop kita. Ketika server mati, aplikasi juga mati. Tapi belum tentu kalau aplikasi mati, server atau laptop kita mati, gitu kan? Oke, kan di sini pemahamannya. Singkatnya seperti itu. Oke, langsung ya kita langsung deploy ini, teknikal aja. Jadi deploy native ini deploy yang original, asli dari sistemnya gitu. Karena kita dari awal sudah menggunakan Linux dan Linux itu terbukti mudah dikonfigurasi dan mudah secara resource ringan secara resource dan enak gitu ya. Jadi kita langsung deploy-nya seperti aplikasi-aplikasi sistem Linux lainnya. Di mana? Di sistem itu. Tempatnya di mana? Poin pertama itu di ini nih, di etc sistem nama prosesnya apa. Kita langsung saja gas saja teman-teman. Kita buat lah ya. Oke, sebelum itu karena repo kita belum ada atau kita belum buat aplikasi buat penyimpanannya gitu kan, SCM-nya, flash disk online-nya kita belum buat. Jadi kita buat dulu teman-teman dan kasih aplikasi testing kita gitu. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi kode editor teman-teman, entah itu mau cursor, mau VS Code, segala macam terserah. Intinya semuanya sama. Di sebelah kiri ada ini nih, ada file codingannya front end back end. Terus kita ada terminal juga di bawah sini gitu kan, ada terminal. Kemudian kita buat reponya. Oke, kita buat bentar dulu ya teman-teman. Kita akses ke GitHub. Sorry, nggak tahu. Nah, kita buka GitHub kita teman-teman. Kita buat repo, new repo. Apa enaknya ya? KDR aja gitu ya. Enggak sih. Kelas DevOps Basic gitu ya. Ini aja deh. Jadi buat general, nanti kita mainnya per branch gitu. Kayak kemarin kita jelasin. Oke. Lanjut. Kita ini dulu teman-teman, biasa kan. Kita ini. Nah, ini posisi ini kan udah ada aplikasi front end, back end. Ibarat nanti teman-teman juga udah punya aplikasi front end back endnya. Jadi kalau belum ada, kita mungkin bakal bahas di sesi terpisah gitu. Oke, kita bayangin udah punya aplikasinya. Di sini front endnya menggunakan Next.js ya teman-teman. Ini nanti di readme-nya ada tata caranya semuanya gitu. Jadi kita pindahkan dulu nih ke flash disk online atau ke source code management dulu gitu kan, ke GitHub. Caranya gimana? Caranya tinggal git init. Pasti. Kita ini dulu nih semua project yang di kelas DevOps Basic ini. Buat apa? Buat dimasukkan ke dalam flash disk online teman-teman atau di source code. Terus kita add. Nah karena kalau ini add-nya kan satu tuh teman-teman. Sedangkan kita kan butuhnya semuanya. Jadi kayak gini. Add. Nah, ya semua kan. Mohon maaf karena GitHub saya ada di WSL ternyata bukan di sini. Kita add lagi coba teman. Udah semuanya ke add gitu kan. Terus kita commit teman-teman. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan nggak ya? Commit min m tuh message-nya apa, pesannya gitu kan. Jadi kan kita udah nambahin nih yang mau di save apa aja gitu kan. Warna hijau nih semuanya nih. Terus kita kasih pesan bahwa membuktikan ya ini semuanya bakal kita save gitu. Namanya first commit, first deploy gitu aja ya. KDR. Nah, ditambahin semua tuh. Save mode. Jika sudah, kita remote teman-teman branch-nya dulu kita buat. Kayaknya by default udah main ya. Coba kita git branch master ternyata. Gak apa-apa sih, kita udah di main. Kemudian kita add origin ya teman-teman. Jadi git remote add origin. Buat ngeceknya git remote min p.
nanti kita bakal nge-push ke sini. Nah, fungsinya remote tuh itu mendaftarkan di mana sih kita mau mindahin file folder kita ini gitu. Kemudian jika udah semuanya udah komplit, kita push. Ternyata main nggak ada, betul lah, karena dia master. Itu kita pindahin dulu tuh semua folder kita, nyampe tuh kan di GitHub. Coba kita cek apakah ada masuk. Ada ternyata. Jadi yang paling penting pertama kebutuhannya yaitu reponya bisa diakses publik gitu teman-teman. Ini kan udah bisa diakses publik kan, nanti kan di server juga gini sama gitu. Nah, dan hal kedua lainnya itu kita lihat teman-teman cara installnya gimana sih, cara jalannya gimana. Oh, dia npm install terus run dev untuk menjalankan aplikasinya. Oh, oke, not gitu, teman-teman. Nanti kita berdasarkan ini juga. Oke, langsung saja kita ke servernya teman-teman. Saya sudah siapin servernya kurang lebih seperti ini. Baik teman-teman. Servernya itu di sini. Kelihatan. Oh. Gimana ya? Sini deh, apa deh? Tapi tembus nggak? Lihat. Oke. Kita agak perbesarin dulu sedikit. Menghalangi, sorry. Biarkan kelihatan tuh di backgroundnya kan. Deploy native dulu ya. Sebenarnya sama aja sih, mau deploy native mau PMP juga. Kita deploy yang original dulu. Tadi kan kita udah buat apa tuh namanya, pindahin aplikasi kita ke cloud gitu kan. Sekarang kita tinggal clone teman-teman, atau tinggal duplicate. Caranya gimana? Caranya ke sini, kita ke code, sedangkan ada ini nih HTTPS, karena ini repo public, tinggal copy aja. Dan terus masuk ke sini, di clone. Jadi kita copy semua foldernya, kita pindahin semuanya teman-teman. Tuh ada kan, mas deh copy. Sama nggak isinya? Ada back end, ada front end sama. Nah yang sekarang kita akan mendeploy atau akses dulu deh gitu kan di tempat kita gitu. Tapi sebelum itu kita coba dulu ya di lokal kita. Ini kan lokal kita nih teman-teman. Kita coba running teman-teman. Kan runningnya seperti ini. cd front end terus npm run dev kan tadi bilangnya. Ini dari mana? Dari dokumentasi tuh. Jadi teman-teman developer kasih dokumentasinya gimana sih cara runningnya. Sebelum itu npm install dulu, karena saya udah npm install di awal. Jadi kayak saya tinggal npm dia. Nah ini tuh terlihat teman-teman, localhost. Nah, ini tinggal dibuka di browser teman-teman. Nah, kalau saya udah ada browsernya nih teman-teman. Ini masih di lokal atau di laptop saya gitu kan. Nanti kan kebutuhannya nggak di lokal, di mana, di server gitu. Sambil nunggu ini kita cek dulu ya di servernya kita punya IP-nya berapa. Name ini. Nah ini IP kita, IP dulu. Oke, itu ibarat IP servernya. Nah kalau ini kan jalannya di localhost tuh, kelihatan nggak? Nanti kita akan menjalankannya di mana coba? Jalankannya itu adalah di server, betul. Yang tadi tuh, yang IP tadi tuh. Oke, kita kembali ke server. Caranya sama tuh tadi, gimana caranya? Masuk ke front end, terus npm install. Oh iya, gue belum ada node, sorry, di server gue nggak punya node nih, gimana nih caranya kan? Nah panik teman-teman, kita tinggal minta aja ke Google install node. btw ini karena programnya dengan node, jadi kita install dengan node juga ya teman-teman. Ini kita pilih npm, ini kita copy semuanya teman-teman. Yes, masukin sini.
dia akan menginstal gitu ya, menginstal terus bakal kita dikasih versinya berapa gitu. Ini pastikan dulu sih note-nya sudah ada. Sebenarnya ini tadinya kebalik sih, harusnya PM dulu, tapi it's okay, sama aja sebenarnya. Jadi intinya kita tuh menjalankan aplikasi tuh on background. Jadi kalau walaupun kita tutup laptopnya, walaupun servernya istilahnya itu kan server kan headless ya teman-teman, kebanyakan kan CLI atau running on background gitu kan. Jadi ketika sleep, kalau sleep mati sih, maksudnya ketika tidak digunakan, kita tidak di situ, kita tidak mengoperasikan, tapi di belakangnya itu jalan gitu. Simpelnya gitu, dia di jalan dengan sendirinya gitu. Jadi kita nggak usah ngurus-ngurus. Simpelnya gitu. Mendeploy itu kan tahapnya itu running on background, terus bisa diakses oleh orang banyak. Lagi sih dua itu sebenarnya. Karena ini node-nya udah kita install, kita tinggal npm install sama kayak perintah tadi. Ini mungkin take time banget sih ya npm install ini, karena mungkin banyak package segala macam, tergantung server juga. Nah ini yang localhost tadi nih, nanti ini di IP kita teman-teman yang kita buat tadi nih, yang kayak gini ini bakal tampilnya kayak gini. Ini kalau udah di server, sementara ini nggak bisa karena ini kan di lokal. Oke, kita tinggal tunggu saja ini npm install. Nah tahapan-tahapannya itu kita jelasin beberapa ya. Jadi kita taruh atau kita buat file ya kan, sudo nano buat file di sistem D ini. Jadi prosesnya si sistem D gitu kan, namanya ntar itu KDR mungkin, KDR.service gitu. Unitnya KDR app. After network target, service-nya di user apa, usernya tuh user si server KDR ini. Workingnya di mana? Workingnya di sini nih. Nanti kita coba PWD. Nah PWD nih buat sini, kita PWD. Nah taruhnya di sini nanti. Oke. Kemudian exit-nya di user bin node.js. Oh ini exit star-nya. Oh. Jadi kayaknya kita itu untuk melihat node-nya ya teman-teman, kita where is node dulu. Oh berarti exit star-nya ini pakainya ini, karena dia node app.js. Karena kita nggak punya app.js, pakainya kayak gini. Terus dengan mekanismenya kan tadi yang seperti di GitHub tuh, dia itu cara runningnya kayak gini, npm run dev ini. Oke, sama, aman. Lanjut ya teman-teman. Tadi udah install npm-nya, terus kita coba running dulu deh npm run dev. Sudah install localhost. Oke, localhost ini localhost server ya. Kita coba akses teman-teman di server kita, apakah bisa. Ini IP-nya, portnya 3000. Aduh, lama juga. Oh masih compare. Wih, akhirnya bisa diakses publik loh. Nanti kita coba akses di HP. Nah simpelnya kayak gini. Cuman kan orang-orang kan kalau laptopnya mati deh, kalau ini close deh, iya close gitu kan, kita silang. Kira-kira mati nggak? Coba refresh. Bakalan mati tuh. Aduh. Masih nyala ternyata. Nah ini tuh nyala karena idle. Nanti beberapa menit aja nanti ya, kan ada memori ya, dia bakal mati sendiri. Nah kita tuh harapannya nggak seperti itu, kita tuh pengennya dia nyala terus teman-teman, itu pengennya kan gitu. Gimana caranya dengan tadi running on background,
bisa menggunakan proses dari Linuxnya, sistem di tadi native atau pakai PM2, dan masih banyak lainnya sih. Yang kita bakal pelajari itu dua itu, native sama PM2. Oke, kemudian tadi ngapain? Oh iya, kita masuk dulu ke server tadi ya, lupa. Nah ini, sorry, ini nampilnya di sini. Ini udah masuk lagi. Nah kita buat nih folder sing sudo nano etc systemd, terus masuk ke sistem. Nama prosesnya apa? Namanya adalah KDR aja deh, KDR service, password sudo. Nah kita gambarin seperti ini teman-teman, unit description gitu kan. Masih ada enggak ya? Ini masih ada nih, tapi ya teman-teman ininya tulis satu ya. Jadi kita tulis KDR ya. Apa sih usernya siapa tadi? Server KDR. Enggak apa, sorry. Workingnya di mana tadi teman-teman? Aduh saya lupa workingnya di mana. Kita masuk dulu ke KDR class default, terus ke front end. Di sini kan workingnya. Nah ini copy teman-teman, kita copy nih. Ini working directory atau letak codingan kita. Di nano lagi gimana nanonya? Oh iya, saya kasih trip juga. Jadi teman-teman tuh bisa kontrol arrow gitu buat peceng kayak gini. Terus kalau teman-teman mau komen balik sebelumnya itu tinggal arrow atas, kalau mau ke bawah, jadi dia baca history gitu. Dan kalau teman-teman mau masuk ke folder, contohnya ke folder app ya, ke folder hooks kan lah, tulisnya lama tuh, masuk ke dalam hook kan lama tuh tulisnya kayak gini kan. Teman-teman bisa tinggal cd terus huruf depannya H kan, tinggal tab, langsung ke trigger dia. Segampang itu, mudah itu. Oke, kita lanjut tadi. Jadi execnya kita execnya di mana tadi ya? Beris lagi. Kita lihat si comment note ini tuh gimana sih? Jadi kan note ini kan buat jalanin aplikasinya gitu kan. Biasanya note index kayak gini lah gitu kan. Tapi kita note ini jadi npm. Jadi kita perlu cek dulu ini tuh running di mana. Ini kalau teman-teman running juga bisa note run dev gitu. Bisa. Harus npm run dev ternyata. Oke, buat ini juga sama. Push, sorry. Mana tadi? Nice. Coba exit starnya kita ganti, ininya ganti apa ya? Oke, lagi ininya berarti run dev teman-teman. Atau gini deh, tadi ini note ya, salah, sorry. Berarti saya where is nya npm bukan note. Kenapa note ya? Bisa note tiba-tiba, kirim dari mana saya? Karena tadi saya jalannya pakai npm. Jadi npm itu kan perintah itu kan di belakangnya itu ada aplikasi codingan juga teman-teman. Nah codingan aplikasinya di sini, ini nih, di dalam home server npm version. Nah makanya perintahnya itu npm, karena kalau npm langsung itu dia tidak ngebaca teman-teman, ternyata harus di declare seperti ini. Itu ini udah cukup sih. Ctrl X Y, namanya bener KDR, enter. Langkah selanjutnya apa? Sudo system control. Kita restart
daemon reloadnya, sudo system control daemon reload, sudo system control tab. Nah tadi nama appnya apa ya, kdr dot service, terus enable, harusnya by default udah di enable ya. Dia nge-create link, jadi di multi user target ke kdr service. Habis di enable kita cek statusnya. Apa katanya? To quickly kdr service failed. Masih failed katanya teman-teman. Kita buat ceknya nih, pakainya journal control. Kita cek lognya teman-teman. Kenapa sih errornya itu sih kenapa gitu ya? Min u, nama appnya apa? kdr in f. Not such file or directory user bin env. Not such file directory. Apa tuh katanya? Oh, notnya nggak ada di situ. Kan pakainya note kan. Kalau gitu kita edit lagi teman-teman. Exec startnya jangan pakai ini deh, coba deh langsung gitu. npm run dev langsung ke situ, bisa nggak kira-kira? Daemon reload, restart. Kita cek statusnya. Udah bisa teman-teman. Apa kira-kira? Kenapa? Karena ras kiri. Artinya ada yang salah. Salahnya di mana coba? Di bagian ini nih, yang exit start ya. Coba dulu. Coba search dulu teman-teman. Apa sih yang salah gitu kan? Ini tinggal tanya GPT aja sekarang mah, enak banget. Oh, environmentnya ya teman-teman. Environmentnya belum ternyata. Tadi kita tambahin di sininya environment. Karena dia itu ternyata perlu di declare environment. Karena pakai npm. Coba kita reload, terus kita restart dan cek status. Masih ini error juga. 2017 kayaknya errornya tidak pernah update ya. Kita coba stop dulu, kita coba restart. Apa katanya? Oh iya, astagfirullah, lupa saya. Ininya apa namanya, access starnya juga sama ternyata. Nah ini yaitu pakainya npm. Nah gini nih, terus dia sini. Nah gini, home server kdr npm run deh. Jadi perlu di declare, lupa saya. Coba restart lagi gitu kan, ternyata masih error juga. Oke teman-teman, ternyata ada masalah tadi ya. Ternyata belum dibuild, sorry, saya miss di situ. Kirain udah tadi, ternyata belum dibuild teman-teman. Jadi langkah paling pentingnya itu di dokumentasi ternyata teman-teman.
dari dokumentasi tim devnya gitu kan. Di sini kan tidak tertera tuh build-nya kan, jadi otomatis saya fokusnya ke run dev gitu. Ternyata perlu di build dulu teman-teman. Buat apa di build-nya itu? Buat mendapatkan ID ini. Dia butuh ID ternyata, next build ID. Karena udah dapat ID, dia bisa running teman-teman. Tuh, jalan di localhost 3000. Udah deh, kalau ini mati pun ya kita close pun bisa tetap jalan karena on service jalannya, on background. Selagi nggak kita stop kayak gini nih. Stop. Ini buat stopnya nih. Dia mati. Tapi sebelum itu kita coba tes ya. Kita coba tes dulu di browser. Tuh, bisa. Ini IP kita. Terus ini portnya. Coba kita stop dulu sebentar ya. Apa yang terjadi? Time out dan cannot be reached. Mati ya artinya. Terus kita start lagi. Kita coba start. Apakah mati teman-teman? Menyala. Dengan config-nya tadi ada tambahan juga ternyata. Kita buka dulu deh di ini nih sini. Nah di sini tambahannya teman-teman tadi tuh mana ya, sorry, di environment path ya kan, satu ini sama ya tadi kan run dev tuh saya ubah jadi run start. Run infonya mungkin buat production ready gitu ya, gitu sih. Exit enggak? Exit lah. Sorry tadi ada kesalahan teknis juga. Saya tidak baca dokumentasi. Dokumentasinya juga run build doang so. Oke. Next, ini deploy native exit kan. Tadi intinya tuh cuman ya kita daftarin supaya bisa on service kayak gini. Tuh, bayangin kita tinggal komen aja. Jadi nggak perlu npm run dev, nggak perlu, udah jalan. Jadi kalau matiin tinggal stop, ini aja kita cek status, mati dia, kill. Oke, lanjut ke PM2. Sebelum kita ke PM2 ada lagi sih satu buat on background, itu namanya screen. Nah ini default bawaan, enggak bawaan, harus diinstal dulu. Dia itu sama seperti running background lainnya. Dia itu buat layer teman-teman, buat layer yang terus jalan gitu selagi laptopnya nggak mati. Tinggal pencet screen, dia bikin layer screen yang sama. Nah, ini layer keduanya dia. Layer pertama mana? Exit. Layar pertamanya, ini layar keduanya, bahkan bisa lebih dari 2 kalau teman-teman declare-nya screaming R gini ya, KDR gitu. Ini khusus buat KDR. Cara keluarnya gimana? Tinggal Ctrl A terus Ctrl D, udah keluar deh. Kalau teman-teman mau lihat list tuh, terus kalau mau masuk lagi ke KDR kayak gini deh, tuh kan, beda kan, beda nggak? Masih ada kan? Terus teman-teman jalanin deh aplikasi teman-teman. Contoh tadi npm run start gitu ya, kita Ctrl A Ctrl D list, oke masih jalan gitu kan, kita close deh ininya. Masih jalan nggak? Masih jalan teman-teman, tuh jalan kan. Ini alternatif sih sebenarnya ini, tapi kita tidak menggunakan ini dulu. Tapi ya semua ada plus minusnya, manajemennya kurang menjadi satu segala macam gitu kan, ada plus minusnya. Nah yang biasa umum itu tadi tuh by native yang sistem D, dan ini PM2 proses manager. Nah caranya gimana?
ini tuh harus pertama sebelum install kebutuhan aplikasi terlebih dahulu harus di build dulu. Build tuh apa sih? Ini loh, di aplikasi teman-teman tuh ada npm run build kayak gini nih. Harus di build kayak gini dulu. Buat apa? Buat dapetin ID aplikasinya. Rata si sistem butuh itu. Saya lupa tadi. Tidak konfigurasi itu. Oke. Kita install npm min g pm2. Kita install min g ini global pm2. Jadi kita install dulu pm2 nya. Kalau yang screen tadi kan bawaan Linux, kita perlu install di apt Linux. Nah kalau ini bawaannya npm, kita install di npm nya gitu. Ya install deh. Buat ngeceknya gimana? pm2 version kali ya, kayak gini. Ada pm2 version, welcome. Setelah itu kan node kita udah ada. Node kita udah ada, di npm udah ada, pm2 startup.js. Nah karena aplikasi kita berbasis Next.js yang tidak ada entry point ya kan. Jika entry point di app.js biasanya kan ada index.js nih teman-teman buat jalanin aplikasinya gitu kan, kayak node kayak gini. Cuman karena kita kan nggak ada tuh, mana tuh nggak ada kan, nggak ada, makanya tidak pakai app.js atau index.js ini, entry pointnya enggak, kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan ini. Jadi kita menggunakan yang kedua, pm2 start npm. Jadi kita jalanin npm nya dulu ya, jalanin si npm nya ini. Sorry, di ini sih. Terus namanya apa? Namanya itu string ya, dibungkus kdr gitu. Terus kita start. Sorry. npm. Di sini apa ya? Run start. Teman-teman, saya lupa deh buat ini, tanya dulu deh. sorry lupa ada TA nya enggak, ada TA nya kali, ada spasi. Kayak gini dia udah running teman-teman. Cara lihat lognya gimana? npm2 logs, dia indeks ke berapa? Indeks ke 2, ID-nya 0, sorry. Tuh, jalan nggak? Kita coba cek di browser. Ini dari tadi emang jalan sih, kita coba mati dulu deh. Buat simulasi ya, buat simulasi. Caranya gimana? pm2 stop, indeksnya nomor, udah stop kan? Kita coba mati guys. Udah deh, simpel kan? Ini udah IP. Nah ini kita bahas mungkin besok buat terkait IP ini, sekaligus sama Docker mungkin ya, sama web server gitu. Intinya bisa diakses. Nanti teman-teman bisa coba juga IP ini di laptop teman-teman atau di mana gitu. Lagi servernya nggak saya matiin ya, bisa dicoba. Oke. Lagi sih tadi stop my app. Oke. Ini kan stopnya indeks ya, ternyata bisa langsung stop ADR gitu dari app namanya. Bahkan di delete pun bisa teman-teman. Delete deh. Kenapa stop delete? Bingung dia. Delete missing. Oh iya, namanya apa? KDR. Tuh hilang. Gampang kan? Gampang mana? Gampang ini, yang list ini, atau yang ini, sistem kontrol status KDR. Gampang yang mana? Komen di bawah ini. Oke. Next, congratulations deploy. Oke, akhirnya teman-teman tuh bisa deploy teman-teman, aplikasi teman-teman tuh bisa diakses teman.
Wait, mana tadi? Refresh lagi. Tuh, ya ini nggak SSL sih karena belum kita buat. Intinya bisa diakses. Ini deploy tuh kayak gini teman-teman. Nanti tinggal cek di Google gitu kan. Ceknya bukan Google www kdr.com belum, karena kita masih pakai IP. Nanti kita bahas mana sih caranya buat domain gitu. Gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi ada beberapa kesalahan, mohon maaf. Jadi bisa kalau teman-teman bingung komen aja atau japri ke saya. Intinya kita udah belajar tadi tuh deploy native ya, yang menggunakan sistem D dan menggunakan PM2. Ini teman-teman tinggal explore aja how-to-nya gimana. Oke. Jadi thanks for me, thank you. Subscribe, like, comment, and share. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.